Pandemi COVID-19 membawa kita kepada kesadaran bahwa tidak ada hal yang bisa kita andalkan. Entah itu uang, entah itu materi, entah itu prestise, prestasi atau jabatan kedudukan kita yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya hal akhirnya yang bisa kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Kita berlari kepadanya. Kita berdoa. Berdoa, saya ingin mengutip kata-kata Santa Teresa dari Avila dalam kisah hidupnya, adalah sebuah percakapan intim antara dua orang yang bersahabat. Sebuah percakapan intim dua orang bersahabat yang seringkali berada sendirian dari hati ke hati untuk berbagi. Pemahaman Teresa tentang doa ini menempatkan doa dalam konteks persahabatan, dalam konteks relasi, hubungan antara kita dengan Tuhan. Katekismus Gereja Katolik ketika berbicara tentang doa sebagai sebuah relasi dan usaha kita untuk bertumbuh dalam kontak itu, dia membedakannya dalam 3 pola, dalam 3 bentuk cara kita berelasi dengan Tuhan. Pertama sekali apa yang disebut dengan vocal prayer, doa vokal. Dalam doa ini kita menggunakan kata-kata. Kita mengucapkan kata-kata, kita menggunakan doa formulasi seperti kita mendoakan doa Bapa Kami, doa Salam Maria, atau doa Rosario, dan doa-doa vokal lainnya. Dalam perkembangan relasi lebih jauh, kita tidak hanya berelasi dengan dia, berhubungan dengan dia, dengan menggunakan vokal kita. Kita masuk dalam apa yang disebut dengan meditative prayer. Doa meditatif. Meditative prayer, doa meditatif ini adalah sebuah cara kontak kita dengan Tuhan yang dimana kita menggunakan 3 daya jiwa kita, yaitu kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk mengenang memori, dan kemampuan kita untuk membangun niat-niat kehendak, will. Dan dalam doa meditatif ini, kita menggunakan ketiga daya jiwa ini kita lakukan dengan maksud supaya ada gairah baru, ada semangat, ada dorongan dari dalam diri kita untuk semakin tekun mencari dan menemukan Tuhan. Pikiran kita, kehendak kita, memori-memori, kenangan-kenangan kita, itu kita olah, kita buat agar semangat kita, kerinduan kita untuk menemukan Tuhan itu semakin dalam dan semakin intens. Akhirnya, dalam perkembangan yang lebih jauh, kita masuk dalam apa yang disebut dengan pengalaman contemplative prayer, doa kontemplatif. Bila dalam doa vokal kita menggunakan lisan kita menggunakan vokal, kita berkata-kata, dan dalam meditative prayer, dalam doa meditatif kita berpikir, kita mengenang, kita membangun niat-niat, membangun kehendak baik. Kita menggunakan 3 daya jiwa itu. Dalam doa kontemplatif kita menggunakan hati, maka seringkali disebut dengan doa batin. Doa batin itu memiliki ciri pendek, diulang-ulang, berirama, seperti yang kita kenal ya, doa Yesus, centering prayer yang digerakkan oleh para imam terapis, atau dalam Karmel doa aspiratif dari Yohanes Santo Samson abad ke-17, atau juga kita
kenal juga seperti meditasi Kristiani. Ini adalah doa-doa kontemplatif, pendek, irama, dan terus-menerus diulang. Pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa tujuan akhir dari kontak kita, relasi kita dengan Tuhan, tujuan akhir dari doa adalah persatuan kita dengan Allah. Union with God. Persatuan dengan Allah, persatuan dalam cinta. Saya ingin mengutip kata-kata Santo Yohanes dari Salib dalam bukunya Nyala Cinta yang Hidup, bahwa persatuan cinta dengan Tuhan itu mendorong kita untuk mengungkapkan persatuan itu, cinta kita kepada Dia dalam sekehendak dengan Dia. Dia berkata, apa yang kau kehendaki, itu saya kehendaki. Dan apa yang tidak kau kehendaki, itu juga tidak saya kehendaki. Orang yang mencintai pada akhirnya mengungkapkan cintanya dalam keseiakataan, dalam sekehendak dengan Dia yang kita cintai.